Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu kaidah, kaidah fikih yang merupakan kaidah dasar bagi orang yang belajar fikih muamalah. Kaidah itu sudah cukup terkenal ya. Bunyinya begini, al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Yang artinya bahwa pada dasarnya hukum bermuamalat itu adalah mubah. Hukum berbisnis itu mubah. Hal ini merupakan kebalikan daripada kaidah di dalam fikih ibadah. Kalau fikih ibadah itu al-aslu fil ibadah al-hadar. Atau ada ulama yang mengungkapkan dengan al-aslu fil ibadah al-man'u. Artinya pada dasarnya dalam beribadah itu adalah dilarang. Maksudnya begini, kalau dalam beribadah, aslinya orang itu tidak boleh beribadah, kecuali ada syariat, ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau nggak ada perintah, ya udah jangan jalankan. Contohnya, sholat. Sholat duhur itu 4 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, sholat subuh cuma 2 rakaat. Padahal bisa saja orang berpikir, sholat subuh itu kan pagi-pagi, itu justru waktu yang tepat untuk berolahraga. Kayak cocok kalau subuh itu kalau dibuat 10 rakaat ya lebih bagus, atau 8 atau 6 itu ya. Ya paling nggak 4 dah. Akhirnya misalnya ada orang berpikir, saya kepengen sholat subuh saya dapat pahala lebih banyak dah. Akhirnya gimana? Sholat subuhnya 4 rakaat. Nggak boleh ya. Kenapa? Al-aslu fil ibadah al-man'u. Pada dasarnya beribadah itu nggak boleh. Kalau ibadah itu udah pokoknya dari sonanya begitu ikutin aja udah. Makanya kalau saya suka bercanda, bahasanya begini, ibadah itu tidak untuk didiskusikan, ibadah untuk diamalkan. Udah kalau kamu sudah belajar, udah tahu hadisnya ada, jalanin aja udah. Jangan diskusi melulu, jangan debat melulu. Ya, kayak contoh satu lagi misalnya puasa. Puasa itu kita diperintahkan puasa dari fajar sampai maghrib, gitu kan? Nah, jangan kita berpikir kreatif. Puasa mau puasanya pahalanya lebih banyak deh. Saya buka puasanya nanti jam 9 malam aja deh. Nggak boleh tuh. Justru puasa yang bagus adalah kalau sudah maghrib, ya udah buka puasa. Nah, itu kalau dalam masalah ibadah. Pada prinsipnya kita nggak boleh meng-create ya, kreatif atau inovatif dalam masalah ibadah itu nggak boleh. Tapi kalau dalam masalah bisnis ya, subhanallah, kaidahnya berbeda, luar biasa ini Islam. Jadi kalau masalah muamalat itu justru kita bebas. Silakan orang Islam kreatif, inovatif, menciptakan bentuk-bentuk bisnis yang baru. Ya, kita jangan hanya mengekor, jangan hanya meniru orang lain. Ya. Oke, saya contohkan ya perkembangan perubahan dalam berbisnis yang akhirnya ulama hampir semuanya membolehkan. Yang nomor satu adalah penggunaan alat tukar. Kita tahu alat tukar di zaman Nabi itu apa? Dinar sama dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Nah, nyatanya berkembang, berbisnis itu boleh, berinovasi boleh. Mencari ya manusia melalui perkembangan zaman akhirnya Pak mencari penggunaan alat tukar yang mungkin lebih memungkinkan, lebih praktis, lebih bagus menurut usaha-usaha manusia. Maka apa? Akhirnya ada uang koin, kemudian ada uang kertas, kemudian ada transaksi penggunaannya menggunakan kartu kredit. Ada berkembang lagi kartu debit, kartu ATM bisa digunakan untuk berbelanja, kartu debit. Jadi alat pembayarannya berubah. Sekarang ini sudah dikenal e-money, uang elektronik. Uang elektronik pun ada dua. Ada yang sifatnya server base, ada yang chip base, yang pakai kartu namanya chip base, yang tidak ada kartunya itu namanya server base. Kayak yang banyak dipakai oleh ojek online itu adalah e-money dalam bentuk server base. Ya. Kemudian cara jual beli. Zaman dulu, zaman Rasulullah kalau jual beli itu orang ketemu, akad, ngomong ada ijab kabulnya secara lisan. Kemudian diperkembang, ada supermarket. Supermarket itu kalau jual beli nggak ada akad secara lisan, disebutnya bai'ul mu'atoh. Siapa coba yang mengharamkan bai'ul mu'atoh? Ya. Ada lagi kemudian vending machine. Jadi kita beli minuman itu cuma mencet-mencet tombolnya mesin saja. Coba siapa yang mengharamkan itu jual beli lewat vending machine?
Saya ke Malaysia di Universitas Islam Antarbangsa ada. Saya ke Saudi di Universitas Islam Internasional yang di Madinah itu ada. Kalau haram, saya kira nggak mungkin dipasang lah di Universitas Islam Internasional Malaysia maupun Madinah. Berarti boleh kan? Jadi pada dasarnya bisnis itu boleh gitu loh ya. Zaman sekarang, bisnis online. Online pun nanti juga modelnya banyak, ada dropship ya. Saya sudah keluarkan tuh video tentang jual beli dropship. Silahkan nanti dicari ya, hukum jual beli dropship. Nah, pada prinsipnya, muamalat itu kan boleh. Jadi, ya, kita jangan terburu-buru menghakimi setiap ada transaksi yang modern langsung kita bilang haram. Setiap ada muamalat kontemporer kita bilang haram. Nah, mestinya nih ya, umat Islam didorong untuk kreatif menciptakan bisnis-bisnis baru begitu. Dan kalau ada bisnis baru, ya kita jangan buru-buru menghakimi haram. Karena hukum dasarnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi kalau ada yang mengatakan sebuah transaksi ini dikategorikan haram, dia harus bisa menjelaskan kenapa haram. Suatu transaksi itu dikatakan haram kalau ada unsur-unsur yang diharamkan. Seperti maisir, judi, gharar, ketidakjelasan atau penipuan, kemudian riba. Kalau ada unsur maisir, gharar, ribanya haram. Atau ada unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat Islam. Biasanya ada unsur syiriknya, ada unsur maksiatnya. Itu baru haram. Kalau tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat dan tidak ada unsur maisir, gharar, dan riba, berarti halal. Ya, jadi nanti buat kita semua, contohnya kalau ketemu dengan bisnis-bisnis kontemporer, ketemu bank, ketemu asuransi, ya, ada e-money, ada ojek online, ada jual beli online. Janganlah kita terburu-buru langsung mengatakan haram sebelum melakukan analisis. Dan sebaiknya kalau kita sudah ketemu, ternyata bisnis ini haram, ini kontemporer, ya jangan hanya menjelaskan haramnya saja, tapi tolong carikan solusi supaya tidak haram gimana, ya? Gimana bisnis ini berjalan, model-model transaksi ini berjalan, yang modern ini berjalan, tetapi dengan membersihkan unsur-unsur yang diharamkan seperti maisir, gharar, riba, maksiat, zulm, dan lain-lain yang diharamkan dalam syariat itu kita hilangkan. Nah, sebagai bagian terakhir daripada video ini, saya ingin mengatakan harusnya umat Islam itu ya dalam bidang ekonomi dikasih gas lebih banyak daripada rem. Jadi maksud saya gini, kalau kita naik mobil, naik kendaraan, supaya mobilnya itu berjalan sampai ke tujuan, kita lebih sering menginjak gas, kadang-kadang direm. Nah, kita ini banyak orang yang ngerem, ini nggak boleh, itu nggak boleh, direm terus, nggak pernah digas, nggak pernah dikasih motivasi. Nah, dalam kesempatan kali ini, nah kira-kira saya itu memberikan sesuatu yang mungkin yang kelewat lah ya, yang belum disampaikan. Saya ingin memberikan banyak gasnya itu ya, remnya dikit, kasih motivasi banyak supaya kita ini lebih maju. Maka dalam masalah muamalah kontemporer, saya justru mendorong, ayo ciptakan bentuk-bentuk bisnis baru, buat kreativitas, membuat model-model bisnis baru, nanti konsultasi dengan ahli-ahli bisnis syariah, ekonomi syariah, berkolaborasi, gimana nih? Saya kepingin menciptakan bisnis yang baru, modern, keren, ya, kekinian, tetapi juga tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur maisir dan gharar. Tolong dong, tentu kita kerjasama yuk Ustaz. Nah, kita lihatin, kira-kira yang sahabat seperti ini ada nggak? Oh, ternyata ada. Kalau ada, gimana caranya dihilangin ini? Nah, begitu caranya. Jadi, jangan hanya bisa mengharapkan. Demikianlah kaidah dasar dalam fikih muamalat yang harus kita ketahui. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya berbisnis, bermuamalat itu adalah boleh, maka ayo kreatif. Ayo inovatif, menciptakan model-model bisnis baru, berkolaborasi dengan ahli-ahli bisnis syariah, supaya kreativitas yang kita buat, inovasi yang kita buat terbebas dari hal-hal unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam. Mudah-mudahan video pada ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.